Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara nama-nama Allah yang terindah adalah Ar-Razzaq. Dialah Maha Pemberi rezeki. Dialah yang telah menanggung rezeki seluruh makhluk di atas alam semesta ini. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak binatang melata yang tidak bisa membawa rezekinya, Allah yang menanggung rezekinya dan juga rezeki kalian. Jika binatang melata ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari rezeki. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Dialah yang telah menundukkan bumi bagi kalian dan berjalanlah kalian di atas penjuru bumi dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia pun bertebaran di atas muka bumi mencari rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuka pintu-pintu rezeki ada dua sebab yang utama. Yang pertama sebab duniawi dan yang kedua adalah sebab agamis. Adapun sebab duniawi banyak orang yang mengetahuinya, seperti bekerja, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi arsitek, menjadi nelayan. Namun di sana ada sebab-sebab yang lebih utama, yaitu sebab-sebab ukhrawi, yang banyak orang yang melalaikannya, lupa bahwasanya sebab-sebab tersebut bisa jadi lebih ampuh daripada sebab-sebab duniawi. Sebab-sebab pintu-pintu rezeki, di antaranya yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wabtaghu indallahi rizqa." Dan mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa sering mendatangkan keajaiban sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Atahza bid-du'a'i wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u." Apakah kau meremehkan dan menganggap enteng doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Banyak kaum muslimin berdoa, tapi sering mereka menjadikan doa sebagai sebab yang terakhir, bukan sebab yang pertama. Padahal doa adalah silahul mu'min. Dia adalah sebab pertama dan sebab utama, baru disertai dengan ikhtiar. Bukan sebaliknya, setelah berikhtiar baru kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi baginya dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Rezeki datang kepadanya tanpa dia pikirkan terlebih dahulu, tanpa dia rencanakan terlebih dahulu. Kenapa? Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba mendapatkan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, semoga itu merupakan tanda takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab berikutnya adalah menyambung silaturahmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ini sebab paling utama di antara hal-hal yang bisa membuka pintu-pintu rezeki, menyambung silaturahmi. Kita mengorbankan waktu kita, mengorbankan sebagian harta kita untuk menyambung silaturahmi. Berikan hadiah, berikan pemberian kepada orang tua, kepada karib kerabat, kepada kakak, kepada adik, kepada paman, kepada bibi, kepada tante. Kunjungi mereka, senangkan hati mereka, berikan hadiah kepada mereka, telepon mereka, hubungi mereka. Ini semua adalah sebab-sebab rezeki. Betapa banyak orang yang sukses di dunianya, siapapun dia, apakah dia sebagai seorang dai, ataukah dia sebagai seorang bisnismen, apakah dia sebagai seorang dokter, rahasianya ternyata dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya.
Maka di antara pintu rizki yang sangat mudah mendatangkan rizki adalah menyambung silaturahmi. Kemudian di antara pintu-pintu rizki adalah memerintahkan keluarga untuk salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Perintah anak istri untuk salat, sabar untuk salat dan sabar untuk memerintahkan mereka untuk salat. Jikalau kita bekerja, jangan lupa kita telepon istri kita, telepon anak-anak kita, sudah salat atau belum? Tatkala kita bersafar, cek apakah mereka sudah salat subuh atau belum. Sungguh itu pintu-pintu rizki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La nas'aluka rizqan." Kami tidak minta rizki kepada kalian. Nahnu narzukuk, bahkan kami yang beri rizki kepada kalian. Betapa banyak orang sibuk mencari nafkah, sibuk mengejar kesuksesan dunia, dia lupa untuk memerintahkan anak istrinya untuk salat. Dan itu adalah kesalahan yang fatal. Maka tatkala seorang menyisihkan waktunya untuk memerintahkan anak istrinya untuk salat, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rizki baginya. Dan di antara sebab-sebab pintu-pintu rizki dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah. Bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Benar jika seorang memiliki uang 1 juta, lantas dia sedekahkan 100.000, akan berkurang menjadi 900.000. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata tidak akan berkurang, dan kita benarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin Allah akan mengembalikan itu semuanya. Bagaimana caranya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting seorang tatkala bersedekah dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala Allah menjamin sedekah orang pasti dikembalikan, Allah namakan sedekah tersebut sebagai hutang bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah namakan sedekah dengan hutang, supaya hamba-hamba tahu bahwasanya kewajiban bagi Allah untuk mengembalikannya. Jika ada orang minta hutang kepada kita, orang kaya, miliarder, kita pasti berikan hutang kepada dia. Kebetulan mungkin dia tidak bawa uang, dia minta pinjaman kepada kita, kita berikan karena kita yakin dia bisa membayar hutang tersebut. Bagaimana lagi yang berhutang adalah yang maha kaya, Ar-Razzaq, Al-Ghani, yang maha pemberi rezeki, yang maha kaya. Dia pasti akan memberi bayaran hutang tersebut. Maka seorang jangan ragu, tatkala dia bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ganti kepadanya, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tawarkan riba yang syar'i. Beri hutangan kepada Allah, Allah akan beri balasan berlimpah-limpah, berlipat ganda. Allah berikan riba yang syar'i, bukan riba yang haram. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala bersabda atau berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Maka seorang berusaha menempuh sebab-sebab dibukakan rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang syar'i, dan bisa jadi sebab-sebab syar'i tersebut lebih ampuh dan lebih baik dan lebih hebat daripada sebab-sebab duniawi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, di antara sebab-sebab utama dibukakan pintu-pintu rezeki adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya. Dia tidak akan butuh kepada yang lainnya, cukup Allah baginya. Tatkala seorang mencari rezeki, dia harus pasang tawakalnya dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bertawakal kepada pekerjaan kita. Kita berusaha berikhtiar, tetapi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertawakal kepada bos kita. Jangan kita beranggapan kalau kita dipecat kita tidak akan dapat rezeki lagi. Betapa banyak orang yang mereka di PHK, dikeluarkan dari pekerjaannya, Allah bukakan pintu-pintu rezeki kepadanya. Jika satu pintu rezeki ditutup, maka dibukakan pintu-pintu rezeki yang lain.
maka seorang berusaha bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah beri rizki kepada burung. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong dan kembali dalam kondisi perut sudah kenyang. Yang penting kita perbaiki tawakal kita. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, barang siapa yang mencari rizki dengan tawakal yang benar, jika dia menempuh sedikit sebab saja, maka Allah akan berikan rizki yang banyak kepadanya. Yang penting dia perbaiki tawakalnya. Harus dia yakin bahwasanya pemberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk, bukan manusia. Mereka itu hanyalah sebab, tapi yang menentukan rizki anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali berprasangka buruk kepada Rabb kita yang Maha sayang kepada kita, yang lebih sayang kepada kita daripada seorang ibu kepada anaknya. Kata Nabi SAW, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Sungguhnya cinta kasih yang terindah, yang terhebat di dunia ini adalah cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Tetapi ternyata cinta Allah kepada hamba-hambanya lebih daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka buat apa kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Sungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. "Falyadhun 'abdi ma syaa." Silakan sang hamba berprasangka yang dia sukai terhadapku. "In dhanna khairan falahu." Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka baginya kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk, baginya keburukan. Betapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Apalagi jika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya yang masyhur yang Allah abadikan dalam surah Thaha, dia berkata, "Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hilangkan kekakuan dari lisanku, agar mereka bisa memahami perkataanku. Allah kabulkan permintaannya. Allah mengatakan, "Laqad utita su'laka ya Musa." Sungguh permintaanmu telah dikabulkan wahai Musa. Kemudian apa kata Allah? Kata Allah, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra idz auhayna ila ummika ma yuha." Dan seterusnya. Kata Allah, sungguh kami telah memberikan kau kenikmatan sebelumnya wahai Musa. Tatkala kau masih kecil, tatkala kau dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, tatkala kau tidak bisa berbicara, tidak bisa apa-apa, Allah telah memberi rezeki kepadamu, Allah tolong engkau. Betapa banyak kenikmatan yang tidak kita minta Allah berikan kepada kita. Lantas kenapa kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tatkala mencari rezeki, husnudzon. Waktu kita masih di dalam perut ibu kita, masih dalam bentuk janin, kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita lahir masih kecil, Allah beri rezeki kepada kita. Tatkala kita menjalani masa dewasa kita, Allah beri rezeki kepada kita. Lantas tatkala kita sudah besar, sudah lebih cerdas, sudah lebih mampu untuk bekerja, kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu adalah suudzon, berprasangka buruk tidak pada tempatnya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa adhilla al kufra wal kafirin ya qawiyyu ya matin. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، في سوريا، في بورما، وفي فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.